Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kelas ASY 4B mata kuliah budgeting akan menjelaskan sedikit materi tentang anggaran penjualan. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Salsabila Ainur Rizky dengan NIM 078, yang kedua ada Balkis Rasyidina dengan NIM 082, dan yang ketiga ada Muhammad Argarian Saputra dengan NIM 101 atau saya sendiri. Baik, pada bab anggaran penjualan kali ini, setelah kami berdiskusi, kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama ada pengertian anggaran penjualan, yang kedua ada manfaat anggaran penjualan, yang ketiga ada bagaimana cara menyusun anggaran penjualan, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, dan yang terakhir itu ada contoh penerapan anggaran penjualan. Nah, langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pengertian anggaran penjualan. Secara umum, anggaran penjualan itu adalah rencana yang terperinci penjualan yang dibuat suatu perusahaan untuk periode tertentu, yang biasanya itu berisi tentang perkiraan jumlah barang yang akan dijual dan juga berapa nilai penjualannya. Dengan anggaran ini, perusahaan itu biasanya dapat atau bisa memperkirakan pendapatan dan mengurangi ketidakpastian di masa depan. Baik, yang selanjutnya masih di poin tentang pengertian anggaran penjualan, tetapi ini menurut beberapa ahli. Kami mengambil dua, yaitu yang pertama ada menurut Nafarin tahun 2007, itu menjelaskan bahwa anggaran itu berfungsi sebagai gambaran kegiatan perusahaan di masa depan dalam bentuk angka-angka keuangan, sehingga membantu perusahaan dalam merencanakan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas. Kemudian yang kedua, menurut Munandar tahun 2013, menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dan terstruktur yang mencangkup seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta digunakan untuk memperkirakan kondisi keuangan, menentukan target, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan ini adalah rencana penjualan yang disusun untuk periode tertentu yang digunakan untuk memperkirakan pendapatan suatu perusahaan, dan juga anggaran penjualan ini biasanya dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan, membantu pengawasan, dan juga dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Baik, yang selanjutnya masuk ke poin manfaat anggaran penjualan. Itu yang pertama ada sebagai pedoman kerja yang memberikan arah dan target perusahaan. Nah, poin yang pertama ini menjelaskan bahwa anggaran penjualan itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas penjualan karena suatu perusahaan tersebut sudah menetapkan arah dan target yang ingin dicapai. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu mengkoordinasikan kegiatan antar bagian dalam perusahaan. Poin ini menjelaskan bahwa anggaran itu membantu menyelaraskan kerja antar bagian, misalnya pemasaran, produksi, dan juga keuangan, itu agar semua berjalan dengan lancar dan sesuai rencana yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada menjadi alat pengawasan untuk menilai kinerja. Poin yang ketiga ini menjelaskan bahwa anggaran itu dapat digunakan untuk membandingkan antara target dan juga realisasi penjualan, sehingga kinerja dapat dievaluasi apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Ini menjelaskan bahwa anggaran itu dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi seperti penentuan harga, promosi, atau peningkatan produksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada cara menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, membuat pedoman perencanaan penjualan, yaitu artinya perusahaan menentukan aturan atau arah dasar dalam menjual produk seperti kayak harga pasar, target pasar, harga, dan strategi. Yang kedua ada membuat ramalan forecast penjualan, di mana perusahaan memperkirakan berapa banyaknya produk yang akan terjual di masa depan berdasarkan data yang sebelumnya. Yang ketiga ada mengumpulkan data
yang relevan. Kita mengumpulkan informasi penting seperti kayak data penjualan lama, kondisi pasar, tren, dan pesaing. Yang keempat, ada membuat rencana penjualan strategis dan praktis. Di mana strategis itu rencana jangka panjang. Jadi kita ingin menjadi brand minuman terkenal di kota. Kalau taktis itu langkah-langkah detail untuk mencapai target, di mana kita melakukan promo diskon. Yang kelima ada komitmen manajemen, di mana semua pihak, manajer dan tim penjualan itu harus serius menjalankan rencana agar targetnya itu tercapai. Yang selanjutnya itu berdasarkan uraian tersebut, maka penyusunan anggaran itu juga dipengaruhi oleh yang pertama jenis produk yang dijual, yaitu produk yang dijual itu berbeda, itu akan mempengaruhi cara menjual dan jumlah penjualannya. Yang kedua ada unit produk, yaitu jumlah produk yang dijual seperti kayak per pieces atau kiloan. Itu sangat mempengaruhi perhitungan anggaran. Seperti kita menjual satu pieces kopi dengan harga 10.000 dan dimana kita pada menjual 5 pieces kopi kita hargai dengan 45.000. Jadi kayak lebih menarik untuk konsumen. Yang ketiga ada daerah pemasaran, yaitu lokasi penjualan sangat mempengaruhi jumlah penjualan. Misalnya kayak di sekitar kampus itu sangat besar peluangnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal data dan pengalaman penjualan tahun sebelumnya, di mana perusahaan itu melihat hasil penjualannya sebelumnya sebagai acuan untuk menentukan target ke depan. Yang kedua ada kebijakan perusahaan terkait penjualan, di mana aturan perusahaan itu atau strategi perusahaan dalam menjual produknya. Yang ketiga ada kapasitas produk dan rencana pengembangan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang. Yang keempat ada tenaga kerja, yaitu jumlah dan kemampuan karyawan itu sangat mempengaruhi dalam penjualannya. Jika tenaga penjualannya sedikit, maka akan sulit mencapai target yang besar. Dan jika karyawan dilatih untuk marketing digital, maka penjualan yang di online itu bisa meningkat. Yang kelima ada fasilitas perusahaan, di mana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi faktor internal itu sangat penting karena dapat menentukan kemampuan nyata di perusahaan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu hal-hal ya dari luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi itu sangat berpengaruh dalam perusahaan. Yang pertama ada kondisi pesaing pasar. Banyaknya pesaing akan mempengaruhi jumlah jualannya. Contohnya kayak jika banyak usaha minuman kekinian, maka perusahaan harus lebih sangat kreatif lagi agar tetap jualannya itu laku. Yang kedua ada posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah perusahaan itu sudah terkenal atau masih baru? Jika masih sudah terkenal, itu lebih mudah lagi untuk menjualnya. Dan kalau masih baru, itu kita harus lebih butuh promosi yang lebih besar. Yang ketiga ada pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka peluang pasar itu semakin besar. Yang keempat ada tingkat pendapatan masyarakat, di mana daya beli masyarakat itu sangat mempengaruhi dalam penjualan. Yang kelima ada elastisitas permintaan terhadap harga. Seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan
harga. Jika harga itu naik, maka pembeli itu langsung akan berkurang. Yang keenam, ada faktor sosial budaya, yaitu nilai kebiasaan dan budaya masyarakat. Kayak pada bulan Ramadan, penjualannya itu penjualan makanan tentu sangat drastis meningkat. Yang ketujuh, ada kebijakan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah bisa mempengaruhi bisnis. Contohnya kayak pajak naik, maka harga jual itu juga ikut naik. Yang kedelapan, ada kondisi perekonomian, yaitu situasi ekonomi nasional dan global. Pada kondisi krisis, maka penjualannya akan turun, dan jika kondisi ekonominya stabil, maka penjualannya akan meningkat. Yang kesembilan, ada perkembangan teknologi. Teknologi mempengaruhi cara menjual produk. Yang kesepuluh, ada substitusi atau pengganti, adanya produk lain yang bisa menggantikan produk kita. Contohnya kayak kopi itu bisa digantikan oleh teh atau boba. Yang ke-11, ada selera konsumen dan tren, yaitu kayak perubahan keinginan konsumen dari waktu ke waktu. Baik, untuk memperjelas materi, kita menggunakan studi kasus untuk contoh penerapan anggaran penjualan, yaitu PT Ando merupakan perusahaan garmen yang memproduksi pakaian pria dan wanita dengan 4 cabang di Jakarta, Bali, Lampung, dan Medan. Pada tahun 2022, perusahaan merencanakan penjualan sebanyak 100.000 unit pakaian. Dari jumlah tersebut, 65% merupakan pakaian wanita dan 35% merupakan pakaian pria. Harga jual pakaian ditetapkan sebesar 45.000 per unit, sedangkan pakaian pria sebesar 60.000 per unit. Selain itu, perusahaan juga menetapkan target penjualan untuk setiap cabang, yaitu Jakarta ada 35%, Bali 30%, Lampung 20%, Medan 15%. Juga membagi target penjualan berdasarkan waktu dari Januari sampai April sebesar 10%, Mei sampai Juni 15%, Juli sampai Desember 5%. Berdasarkan data tersebut, anggaran penjualan PT Ando dapat disusun dalam 3 bentuk, yaitu berdasarkan jenis produk, berdasarkan periode waktu, dan wilayahnya. Baik, yang pertama berdasarkan jenis produknya. Langkah pertamanya adalah menghitung nilai penjualan berdasarkan jenis produk. Dilakukan dengan mengalihkan jumlah produk yang akan dijual dengan harga jual per unit. Jadi rumusnya nilai penjualan sama dengan volume dikalikan harga. Cara menghitungnya, pakaian pria tadi 35.000 unit dikalikan dengan harganya 60.000, hasilnya 2.100.000.000. Terus pakaian wanita 65.000 unit dikalikan harganya 45.000, hasilnya nilainya 2.925.000.000. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pakaian wanita memiliki proporsi yang lebih besar, yaitu 65% dari total penjualan, sehingga lebih besar dari pakaian pria. Dan total anggaran PT Ando sebesar 5.025.000.000 rupiah. Yang kedua, berdasarkan periode waktunya. Setelah diketahui tadi jumlah penjualan tiap produk, berikutnya adalah mengalokasikan volume penjualan berdasarkan periode waktu. Tujuannya yaitu dapat mengetahui target penjualan pada setiap bulan. Rumusnya, volume penjualan sama dengan persentase dikalikan total volume. Di bulan Januari sampai April tadi persentasenya 10% dikalikan dengan volumenya. Yang pakaian pria tadi 10% dikalikan dengan volumenya pakaian pria 35.000 sama dengan 3.500 unit.
pakaian wanita 10% dikalikan 65.000 volumenya yang tadi menghasilkan 6.500 unit. Di bulan Mei sampai Juni tadi presentasenya 15%. Yang pakaian pria 15% dikalikan 35.000 menghasilkan 5.250 unit. Pakaian wanita 15% dikalikan 65.000 sama dengan 9.750 unit. Bulan Juli sampai dengan Desember tadi presentasenya 5%. Dikalikan yang pakaian pria 5% dikalikan 35.000 sama dengan 1.750 unit. Pakaian wanita 5% dikalikan volumenya 65.000 sama dengan 3.250 unit. Dari tabel dapat diketahui bahwa penjualan terbesar direncanakan terjadi pada bulan Mei dan Juni karena persentasenya tuh lebih besar sebesar 15%. Sementara itu penjualan pada bulan Juli sampai Desember lebih kecil karena hanya mendapatkan alokasi sebesar 5%. Yang ketiga, berdasarkan wilayah pemasarannya. Setelah pembagian berdasarkan periode waktu, volume penjualan juga dialokasikan berdasarkan wilayah pemasaran. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat mengetahui target penjualan pada masing-masing cabang. Rumusnya, volume tiap wilayah sama dengan persentase wilayah dikalikan total volume. Yang Jakarta tadi persentasenya 35% dikalikan total volumenya 35.000 menghasilkan 12.250 unit. Yang wanita 35% dikalikan 65.000 sama dengan 22.750 unit. Bali presentasenya tadi 30% dikalikan total volumenya 35.000 menghasilkan 10.500 unit. Pakaian wanita 30% dikalikan 65.000 sama dengan 19.500 unit. Di Lampung persentasenya 20%, pakaian pria dikalikan 35.000 sama dengan 7.000 unit. Pakaian wanita 20% dikalikan 65.000 menghasilkan 13.000 unit. Di Medan tadi persentase wilayahnya 15% dikalikan dengan pakaian pria. Total volume pakaian pria sama dengan 5.250 unit. Pakaian wanita 15% dikalikan 65.000 sama dengan 9.750 unit. Nah, dari tabel dapat diketahui bahwa Jakarta memiliki target penjualannya lebih besar yaitu 35% dari total penjualan. Sementara itu, Medan memiliki target penjualan yang lebih kecil sebesar 15%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan lebih memfokuskan penjualan pada wilayah yang memiliki potensi yang lebih besar. Nah, di sini ada beberapa latihan soal untuk teman-teman yang ingin mengerjakan, sangat kami persilahkan dan mungkin bisa kita diskusikan waktu kelas offline. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang materi anggaran penjualan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.